Saudara, hidup kita akan kita jalani dalam berbagai-bagai keadaan yang seringkali tidak menjadi sebuah kondisi yang ideal. Dan bahkan dalam keadaan-keadaan yang kita lewati itu, kita bisa berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Karena sepertinya hidup ini tidak berpihak kepada kita. Tetapi justru itulah kita perlu menjalani hidup ini dengan iman. Kitab Habakuk berkata bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Terlalu banyak hidup yang tidak ideal, betul ya? Iya, terlalu banyak. Terlalu banyak. Salah satu hal yang kita terima di doa malam, kalau kita memiliki semangat, saudara. Semangat yang dimaksud itu adalah ketika hati kita terhubung dengan Dia, Tuhan kita, yang menaruhkan rohnya di dalam diri kita. Semangat yang tumbuh, yang bekerja di dalam diri kita. Itu memberi kemampuan untuk memikul beban, penderitaan, kesulitan dalam sebuah proses di mana Tuhan sedang membawa kita kepada rencananya yang terindah, terbaik. Sayangnya bangsa Israel, saudara, tidak demikian. Bangsa Israel menjadi terbiasa dengan komplain, terbiasa dengan mengeluh, terbiasa dengan mencari sebuah ritme kehidupan yang mudah, pilihan-pilihan yang mudah. Itu yang membuat ketika Tuhan sedang membawa umatnya itu keluar dari tanah Mesir, Tuhan terpaksa tidak membawa mereka melewati negeri orang Filistin. Kenapa? Sekalipun lewat jalan negeri orang Filistin itu jalan yang paling dekat. Tuhan bukan tidak tahu jalan, saudara. Demikian pula dengan hidup kita. Cuman yang menjadi kendala adalah Alkitab berkata, kalau Tuhan menuntun umatnya lewat sana, umat Tuhan yang baru saja keluar dari Mesir ini akan segera, saudara, bersungut-sungut begitu rupa dan mempersalahkan banyak hal, termasuk mempersalahkan Musa, pemimpin umat Tuhan, mempersalahkan Tuhan yang membawa mereka keluar, dan mereka hendak balik lagi kepada kehidupan lama mereka. Itu sebabnya, saudara, saya percaya bahwa kesulitan-kesulitan dan tantangan yang kita hadapi tidak berlebih-lebihan. Teristimewa ketika Anda menyadari bahwa Anda sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kesulitan itu datang akibat kesalahan kita, nah kita perlu bertobat. Haleluya. Amin. Karena buat Tuhan, saudara, poinnya itu bukan besar kecilnya kesalahan. Tapi kalau hati kita tidak menyadari di mana kita, bahwa kita telah keluar dari kasih-Nya, itu yang paling serius di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, si bungsu dalam Lukas pasal 15 itu, ketika kembali ke rumahnya, berjumpa dengan bapaknya yang memberikan warisan kepada si bungsu ini, dan bungsu ini keluar dari rumah ke negeri yang jauh dan hidup hanya menghabiskan apa yang dia punya itu. Kakaknya sulung udah ngomel-ngomel, udah marah, tapi ayahnya beda. Dan ketika si bungsu ini pulang dalam keadaan yang kotor, yang dilakukan oleh sang ayah bukan menginterogasi. Yang dilakukan oleh ayah bahkan bukan mendowngrade status si bungsu, bukan. Dia tidak bilang, mulai detik ini kamu bukan anak lagi, enggak. Sekalipun si bungsu memohon seperti itu, jadikan aku hamba. Itu jenis doa yang tidak akan dijawab oleh Tuhan. Tuhan justru bilang gini, Bapa itu yang adalah gambaran Bapa di surga berkata kepada bujang-bujangnya atau pembantunya, ambilkan baju yang terbaik. Tidak lebih, tidak kurang. Ambilkan baju, jubah yang terbaik. Ambilkan cincin, ambilkan kasut. Tuhan tidak punya yang kurang baik. Dalam konteks ini kita harus paham definisinya. Bukan karena kedagingan kita yang terbaik itu seperti ini, seperti itu.
Nah, apa yang coba saya sampaikan jadi begini saudara. Yang paling mendasar dari kehidupan kita di hadapan Tuhan, sekali lagi saudara, yaitu sikap hati kita. Nah, saya mau berbicara tentang doa. Dalam kekristenan kita, topik tentang doa itu tidak habis-habisnya. Karena memang ini salah satu pilar yang paling penting kita pahami dan kita hidupi kebenaran-kebenarannya. Buka Lukas pasal yang ke-18. Tema kita doa orang yang biasa. Saudara mungkin berpikir kalau doa Pak Pendeta pasti chest plank, doa orang tertentu pasti luar biasa. Apalagi kalau dia berdoa pakai segala aksesoris yang sepertinya menggambarkan sebuah kehidupan yang berkenan, kudus, suci di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti mendengar doanya. Saudara, mari kita lihat justru dalam konteks ini Yesus memakai sebuah cerita bahwa dia mendengar doa pemungut cukai. Siapa pemungut cukai? Orang berdosa. Mari kita akan buka Lukas 18. Lukas 18 ini pelajaran tentang doa. Dimulai dari ayat yang pertama supaya kita tahu kronologisnya. Tuhan Yesus berkata begini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi kalau Anda sudah berkata, Om bisa lihatlah absensiku di ruang doa. Aku jenis orang yang suka berdoa. Dan itu puji Tuhan saudara. Masalahnya adalah, kita akan lihat di sini nanti. Yang pertama, Tuhan menegaskan untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Padahal ini tantangannya ya. Kalau mau berdoa belum ada jawaban, jadi lemes. Kok abang tahu? Iyalah, kita kan sama manusia. Saudara, dalam cerita ini, perikop yang pertama nih, Tuhan berkata begini, Tuhan menceritakan sebuah cerita yang menarik. Lihat saudara, ayat 3-nya langsung. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Selalu datang. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan. Baiklah aku apa? Membenarkan. Baiklah aku membenarkan dia. Saudara, waktu Yesus menyampaikan cerita ini, para pendengar dalam konteks di mana Yesus sedang menyampaikan cerita tentang perumpamaan hakim yang tidak benar ini, tidak semuanya setuju. Tidak semuanya setuju. Ada juga orang yang berpikir, kenapa aku perlu dibenarkan? Mari kita lanjutkan saudara. Ayat yang ke-9 sekarang. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah kepada semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Perhatikan baik-baik ya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur. Doanya bagus, saudara, diawali dengan ucapan syukur. Cuman ternyata dalamnya ini lain. Dia mengucap syukur dengan membanggakan kesalehannya. Saya baca ya. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ini di dalam satu gereja nih. Ada dua jenis orang. Yang satu rohani sekali, tidak ada dosanya, kecuali apa? Merendahkan orang lain. Tapi yang menarik,
Dosa yang namanya merendahkan orang lain ini dosa yang paling kacau, saudara. Nanti Anda akan temukan bahwa Tuhan Allah kita menentang orang yang congkak, menentang. Jadi Tuhan justru, saudara, di balik semua kesalehan yang kita miliki, Dia mencari satu sikap hati yang paling penting dia dapati, hati yang rendah. Nah, kita lanjutkan, saudara. Waktu dia tunjuk saudaranya itu, yaitu pemungut cukai di bait Allah, ayat 12, dia tidak berhenti, saudara. Dia bilang begini, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini jenis orang yang harusnya didengar doanya, tapi sayangnya tidak demikian. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Berdiri jauh-jauh. Tentu, saudara, ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman dengan orang lain, dengan komunitas, dengan siapapun di kanan di kirinya. Dia sadar siapa dirinya. Bahkan ia tidak berani. Yesus menegaskan bahkan ia tidak berani. Seperti budaya orang Yahudi berdoa, yaitu mengangkat tangan, menengadahkan wajah. Dia tidak berani. Jadi pemungut cukai ini justru kontradiksi sekali dengan orang-orang yang sedang berdoa di bait Allah pada waktu itu. Yang pertama, dia berdiri jauh-jauh, memisahkan diri. Kemudian dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri, saudara. Dia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan Yesus memakai 2 pribadi yang datang berdoa ini untuk mengajar betapa pentingnya kerendahan hati. Dalam sebuah perenungan, saya mendapat sebuah penyadaran yang baik buat saya sendiri. Kalau kita dalam satu titik, kita sudah periksa hidup kita, hati kita, sikap kita, kita tidak merendahkan orang lain. Tidak ada kita sombong. Tidak ada, saudara, dosa-dosa yang seperti itu. Tapi waktu lebih dalam lagi, saya mendapati gini. Dengan saya tidak merendahkan orang lain, dengan saya tidak sombong, tetapi ketika saya datang kepada Tuhan, saya tidak merendahkan diri, saya sebetulnya sombong. Itu yang terjadi dengan Ayub. Ayub dengan semua kesalehannya, Ayub berpikir bahwa dia tidak punya satu pun celah kesalahan. Saudara, hati-hati dengan pelayanan kita. Hati-hati dengan pengetahuan kita. Hati-hati dengan apapun yang sepertinya telah melabelkan diri kita. Kita kenal Tuhan. Kenapa? Karena itu modalnya untuk kita dalam doa begitu lancar, tapi lupa satu unsur yang Tuhan cari, kerendahan hati. Nah, jenis kerendahan hati yang seperti apa? Bukan tidak sombong, bukan tidak merendahkan orang lain. Itu buat saya loh, perenungan saya. Yaitu jenis kerendahan hati di mana di dalam semua kebenaran, di dalam semua hal yang baik, di dalam semua pengorbanan yang saya berikan orang lain, ketika saya datang kepada Tuhan, patutlah saya tetap merendahkan diri. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda merendahkan diri? Kalau Anda tidak tahu siapa diri Anda, jahatnya hati ini, kompleksnya hati ini, lika-likunya hati ini, sebentar mikir begini, sebentar mikir begitu. Sebentar kita lakukan yang baik, sebentar kita tidak lagi melakukan yang baik. Sebentar kita memberi nasihat, sebentar kita mengumpat. Itu sebabnya kitab Yeremia berkata, betapa liciknya hati. Kekasih-kekasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Disinilah Yesus sedang mengajar satu prinsip doa yang paling dasar. Doa apa, saudara? Doa menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan dalam semua kemahaannya. Jadi apalagi yang kita mau
sembunyikan. Banyak orang, aku nggak sembunyikan apa-apa sih di hadapan Tuhan. Tapi dia tidak mau mengekspos dirinya. Apa kelebihannya si pemungut cukai dalam cerita ini? Dia mengekspos dirinya. Anda paham kata-kata saya? Dia mengekspos. Dia mengungkap dirinya. Inilah yang Raja Daud punya waktu dia jatuh dalam dosanya. Dia mengekspos. Sampai dia menulis Mazmur yang begitu terkenal itu. Jangan buang aku dari hadapanmu. Jadikan aku bagian keselamatanmu. Dan baharuilah hatiku. Saudara, ketika pemungut cukai ini berkata, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Itu yang justru aneh. Tuhan membenarkan sang pemungut cukai keluar dari rumah Tuhan. Saudara, jangan sebatas termotivasi untuk berdoa. Kalau bicara doa itu bicara hati. Bukan sekedar tekad, bukan sekedar semangat. Bukan sekedar rutin dan jadwal, continue, konsisten, bukan. Tapi bicara hati, itu bicara satu kesadaran yang di dalam. Aku nih tadi gak bayar parkir loh. Cepat minta ampun, saudara. Kalau Anda dengan nasihat pemimpin Anda untuk melakukan sesuatu yang benar dan Anda tidak segera melakukannya, Anda mengabaikannya dengan berbagai alasan, saya mau kasih tahu jenis hati seperti apa yang kayak gitu. Tentu Anda punya argumen, tapi sayangnya saudara, disitulah sebetulnya yang Matius 5 katakan begini, berbahagialah orang yang hatinya lembut, dia akan memiliki bumi. Saudara, hati yang lembut itu hati yang tidak punya pertentangan. Dia bisa mendengar sedalam-dalamnya hati nuraninya. Karena tidak ada korslet di dalamnya. Tidak ada lagi kepentingan yang bertubrukan di hatinya. Kenapa? Karena dia sadar yang terlebih penting adalah apa yang diinstruksikan kepadanya. Mantap gak? Dan itu tidak mudah, saudara. Sekali lagi, yang terlebih penting itu adalah apa yang diinstruksikan kepadanya. Wow, saudara, kayaknya terlalu tinggi ya. Coba Anda nih hari ini, Anda datang ke baktian sini. Terus tiba-tiba saya minta tolong, contohnya Karut aja. Karut lagi pegang multimedia. Karut tolong jadi usher di bawah deh. Gak salah bang. Kan ada orang lain. Kok abang suruh aku kan ada tugas. Saudara, kalau hati kita lembut, itu di situ saudara kuncinya. Kita tuh tidak ada pertentangan. Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa dari natural diri kita, kita tuh cuma punya sebatas satu sudut pandang. Tapi Tuhan yang memberi tuntunan dan firman-Nya tahu segala sudut pandang. Itu sebabnya ketika dia membawa umatnya berjalan pada siang hari, juga berjalan pada tengah malam. Di padang gurun itu, dia memberikan tiang awan pada siang, tiang api pada malam. Mungkin sebagian mereka yang menikmati zona nyamannya pada malam berbaring akan berkata, Tuhan gak salah nih. Aku selesai bekerja, masa Engkau suruh aku bergerak lagi. Di sini saudara, kalau kita memiliki hati yang makin merendahkan diri, bukan tidak sombong loh. Coba Anda paham nih. Ini bukan masalah tidak sombong. Ini kita selalu hidup dengan satu kerendahan hati. Pemungut cukai ini saudara, ketika datang ke bait Allah, yang pertama, dia berdiri jauh-jauh. Dia tidak mau terlihat sebagai orang yang sedang berdoa bahkan mungkin. Kemudian, dia tidak berani mengangkat tangan. Dia tahu tangannya ini sering kotor. Karena pemungut cukai saudara menggelapkan berbagai-bagai tentang keuangan. Dia sadar dan sesadar-sadarnya sering kotor. Dia tidak berani mengangkat tangan.
Anda paham gak kenapa pemungut cukai ini memukul-mukul diri? Karena saudara, tangan yang kotor itu dari sini. Kenapa dia memukul-mukul dadanya? Karena dia tahu tangan yang kotor yang sering saudara menggelapkan berbagai orang-orang yang datang ke dalam kota dengan pajaknya itu. Dan dia tilep begitu saja saudara. Dia tahu tangannya kotor, tapi dari sini. Dan Yesus yang berkata, orang ini pulang dengan dibenarkan. Tapi orang yang bayar perpuluhan, orang yang berpuasa 2 kali seminggu, orang yang bukan pezina, bukan perampok, bukan pembunuh, tapi justru apa? Merendahkan si pemungut cukai. Kekasih-kekasih Tuhan, bukannya salah menjadi saleh seperti pemungut cukai itu. Tapi yang salah dari pemungut cukai orang Farisi itu adalah dia justru merendahkan orang lain. Dan itu jenis ketidakbenaran yang paling, saudara maaf ya, menjijikkan di hadapan Tuhan. Kecongkakan itu memang jenis ketidakbenaran yang paling menjijikkan. Mari kita lihat ayatnya saudara. Sampai Tuhan berkata dalam mari kita lihat sebentar ya. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Karena itu saudara begini, waktu kita dipersalah-salahkan dan memang kita benar, disitulah kita sedang diuji. Cukup rendah hati enggak? Kita benar. Kalau kita saudara dengan cara orang dunia, fight-nya tuh bertarungnya dengan cara orang dunia. Kita hadapi dia dengan hukum, dia main hukum. Kita hadapi dia dengan begini, dia main begini. Saudara, justru kebenaran Anda yang tidak salah itu menjadi tidak benar. Karena disitulah saudara, Tuhan hanya mencari apakah kita mengandalkan Tuhan. Lihat saudara, Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6, mari kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah bukan sekedar tidak mendengar doa orang congkak. Allah menentang. Allah menentang. Jadi kita menempatkan Tuhan jadi lawan kita, ngeri banget saudara. Cuman karena kecongkakan. Cuman karena kita nggak mau mendengar. Cuman karena kita degil hati kita. Karena kita terus dengan pikiran dan mau kita sendiri. Kita nggak mau diarahkan. Saudara, jenis kesombongan yang hari ini banyak di rumah Tuhan, itu jenis orang Farisi tuh. Nggak ada sih salahnya. Bukan perampok, bukan pezina, bukan. Tapi saudara, dengan semua kesalehannya, dia nggak bisa lagi rendah. Sebagai sebuah contoh tadi, Karut lagi pelayanan multimedia, saya minta jadi asyar. Tapi memang benar kok saudara ujiannya. Anda punya mimpi, punya cita-cita, kumpulkan sesuatu. Terus ada keluargamu, ada orang lain yang Tuhan gerakkan di hati Anda. Nah, ini waktunya kamu menabur. Tapi engkau berlawan-lawanan. Nanti gimana, itu yang saya maksud. Hatimu tidak cukup lembut. Karena selalu ada konflik di sini. Ini bukan hanya masalah kebutuhan loh. Nanti saya mau kasih tahu saudara. Salah satu virus yang paling menyakitkan yang membuat orang tuh hatinya jadi keras itu yang namanya kekhawatiran. Khawatir. Itu satu jenis virus yang kalau kita berdoa masih khawatir, susah saudara, susah. Kita nggak bisa doa dengan iman. Itu lebih baik kita doa, ingat, doa pemungut cukai aja. Beneran. Kalau Anda masih takut, masa khawatir, yang pertama doa seperti pemungut cukai. Tuhan, gak usah angkat tangan, gak usah klaim-klaim, gak usah tengking-tengking.
Nggak usah saudara, tobat aja dulu. Anda pikir tobat itu tadi itu mencuri, menggelapkan uang. Kalau Anda tidak merendahkan diri, itu artinya apa? Saudara, dengerin ya. Apa yang Yesus sampaikan ini kenapa menjadi serius? Karena sebetulnya akar banyak masalah hati orang itu di situ. Susah dituntun, susah dibimbing, selalu punya argumen. Dan hati yang seperti itu saudara, selalu konflik. Sekarang lihat saja dalam kitab Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima. Tolong salah seorang baca. Yang kelima, ayat yang kelima. Ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Wow, kayaknya nggak nyambung ya. Bumi yang akan dimiliki. Tapi modalnya apa, Mas Kris? Hati yang lemah lembut ya. Modalnya apa? Bukan ijazah. Modalnya bukan apa? Referensi. Modalnya bukan apa? Emas, simpanan. Modalnya, coba lihat, berbahagialah. Kata berbahagia ini Anda harus paham ya. Jadi betul-betul hidup orang yang hatinya lembut, yang tidak ada konflik, yang tidak ada satu pergulatan di hatinya, itu dapat mengikuti apa yang Tuhan taruhkan. Saudara, Anda teraniaya, menurut Anda kalau itu teraniaya karena kebenaran, terus aku gak mau teraniaya, justru itu salahnya. Yang saya maksud teraniaya itu jam tidur Anda, makan Anda. Uang Tuhan gerakan puasa gak mau puasa. Kekasih Tuhan, mari kita tahu bahwa buat Tuhan ya, untuk membenarkan orang-orang pilihannya dalam perikop yang Yesus sampaikan tadi, Lukas pasal 18. Itu sebegitu sederhananya. Sekali doa, pemungut cukai itu langsung dibenarkan. Menarik nggak? Dia kasih jawaban itu, Yesus kasih jawaban itu sama orang-orang yang merasa dirinya benar. Untuk membuktikan buat Tuhan, satu kunci yang membuka tahta Tuhan itu namanya kerendahan hati. Sekali lagi jangan bilang gak sombong. Jangan bilang aku gak merendahkan orang. Waktu kita berdoa saudara, periksa. Jujur ya saudara. Kadang-kadang di jalan juga saya tergoda. Nggak kasih jalan sama orang, pepet aja. Ini ngomong jujur ya Mas Kris. Siapa lagi driver kita? Ari, Bun. Kita pepet aja. Halo Mas Arno. Enak aja jalan kita diserobot orang. Kita babat habis. Kemana Bang Ju? Hah? Iya kan? Tapi ini yang saya mau kasih tahu saudara. Sayangnya kita tidak tahu bahwa hidup ini selalu terhubung. Tidak ada satu peristiwa yang terkecil dalam hidup kita tuh yang tidak terhubung. Kita tuh dalam kacamata yang luas di hadapan Tuhan. Kerendahan hati kita diperiksa bahkan sama anak kita. Itu tidak mudah loh. Anak kita harusnya kita jitak kan. Kita jewer kan. Kita gibeng sekalian. Itu manusia daging tuh begitu saudara. Tapi kalau kita sebagai papa yang seperti Tuhan mau, justru kita harus bersedia pundak kita ini diinjak oleh anak kita.
untuk kebaikan dia. Menjadi jembatan dia untuk melihat masa depan. Masalahnya saudara sekali lagi ya. Ayat ini coba lihat, ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kalau Anda baca dalam berbagai terjemahan, itu bukan lemah lembut perangai. Bukan kosakatanya halus, lemah lembut, enak didengar. Bukan kosakatanya. Jadi orang Batak juga bisa lemah lembut, bukan hanya orang Jawa. Haleluya. Ya Pak Martin, kita orang timur bisa lemah lembut. Sekalipun suara garang gini. Kenapa? Karena yang dimaksud lemah lembut itu hati kita. Dan yang dimaksud hati yang lembah lembut itu hati yang mudah diarahkan. Sekali lagi dengerin saudara. Salah satu karakteristik hati yang mulai keras itu waktu kita punya banyak argumen kepada pemimpin kita. Benar. Waktu kita munculkan semua argumen dan sayangnya saudara, kita nggak nanya dulu apa alasan. Anda tahu nggak sih kenapa militer itu disukai disiplinnya? Dia nggak ada kata no, yes sir. Apalagi kalau komandan yang ngomong. Itu bentuk sebuah ketaatan kepada otoritas yang membuat di militer itu sukses. Saudara, ayat 5 ini Tuhan sendiri yang berkata berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Artinya hati kita ini menjadi sebuah media doa yang paling perlu kita bersihkan. Katakan amin. Makanya hati-hati dengan media. Hatimu bisa kotor. Saudara mulai kotor, mulai waktu masuk info-info yang memunculkan asumsi, pemikiran-pemikiran, praduga. Oke. Mari kembali kepada kitab Lukas. Sekarang mari kita akan lihat saudara bagaimana pemungut cukai itu berdoa. Ayat 13, Lukas 18. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara, khotbah seperti ini gak mudah. Karena gak umum. Khotbah seperti ini, saya harus menusuk hati Anda yang keras. Saya harus menusuk hati Anda yang degil. Saya harus menusuk dengan firman. Gak mudah saudara. Dan saya harus memastikan, saya juga sendiri bersedia saudara, berdiri di hadapan Tuhan dan dinilai Tuhan. Itu sebabnya Daud, waktu dia jatuh, dia melanggar, dia berkata lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan. Dia tidak kasih opini lain sama Tuhan melalui nabinya. Dia gak kasih penawaran lain kepada Tuhan melalui nabinya. Dia hanya bilang begini, lebih baik kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Kapan itu? Waktu Daud tergoda untuk menghitung, untuk mensensus tentara Israel. Itu apa sih saudara? Itu apa sih? Daud mulai menganggarkan kemampuannya, kebisaannya untuk dia naik. Perasaannya menang terus dalam peperangan. Padahal di belakang yang lalu, setiap peperangan Daud tahu itu karena campur tangan Tuhan. Betapa ngerinya Daud tiba-tiba tergoda. Untuk apa? Menghitung berapa kekuatanku. Saya mau ngomong tentang keuangan. Saya mau ngomong tentang rumah tangga. Saya mau ngomong tentang kemudaanmu.
Saudara, jangan anggap dirimu mampu. Berapapun gajimu, kalau engkau sombong, itu seperti engkau mempersilahkan setan masuk dalam hidupmu. Tapi begitu besarnya pun harta Anda makin rendah di hadapan Tuhan. Dan Anda berkata, Tuhan, aku gak punya banyak. Boleh gak kau pakai yang gak banyak ini? Tuhan, aku gak punya banyak. Tapi boleh gak kau pakai Tuhan yang gak banyak ini? Tapi banyak orang, saudara, justru dalam kelimpahannya gak mau peduli dengan orang lain. Jenis hati yang sombong, yang keras seperti itu yang menjadi lawannya Tuhan. Tuhan bahkan akan bilang gini, aku izinkan engkau terus. Dan pada waktunya kau lihat, pertolonganmu bukan dari uangmu. Pertolonganmu bukan dari pekerjaanmu. Pertolonganmu bukan dari posisimu. Tapi pertolonganmu dari aku yang mengenal masa lalumu, sekarang dan ke depan. Ayat 14, saudara, kita perhatikan. Ketika pemungut cukai ini memukul dirinya dan berkata, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia tidak minta. Dia cuma bilang, Tuhan kasihani aku dong. Ayat 14-nya, aku berkata kepadamu, Yesus bilang gini, orang ini, orang yang jenisnya sangat biasa. Doa orang yang jenisnya bahkan tidak ada ayatnya, tidak ada kesimpulan perenungannya. Dia cuma tahu aku orang berdosa, aku gak bisa apa-apa. Lihat ayat 14-nya. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Gak berhenti sampai situ loh. Coba Anda perhatikan ayat ini. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi sebetulnya, saudara, hal yang pertama waktu kita datang beribadah, menyampaikan permohonan, kita tuh harus berani, saudara, membuka atau mengekspos diri kita. Aku udah gak taat Tuhan dalam hal ini. Aku udah gak taat Tuhan dalam hal ini. Tuhan tuh kadang-kadang, saudara, sayang sama kita. Dia mau bilang gini, nak, doamu panjang sekali. Padahal yang kutunggu satu. Kamu tahu diri, minta ampun. Pemungut cukai ini sadar diri, tahu diri. Dia minta ampun kepada Tuhan dalam doanya dan berkata, Tuhan, kasihanilah aku. Saya bertemu dengan seseorang dan menumpahkan masalahnya. Ketika kami pulang, saya merenung, Tuhan, aku juga bersalah. Karena masalah yang terjadi pada orang tersebut tidak lepas dari bagaimana aku bersikap sebagai pemimpin. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku salah. Aku gak berani betul-betul nyecer sama orang yang harusnya dicecer. Tegas sama orang yang harusnya tegas. Lembut sama orang yang harusnya butuh tangan yang lembut, yang tidak menghakimi. Aku menggampangkan kejatuhan seseorang. Saudara, orang itu pulang. Hati saya itu, jujur ya saudara, hancur. Hancurnya karena saya tahu, bukan hanya orang itu di hadapan Tuhan tidak benar, tapi saya juga sebagai pemimpinnya tidak benar. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Jadikan aku pemimpin yang lebih baik. Jadikan aku bapa. Yang kalau memang terpaksa untuk menginsafkan, harus memukul di depan, membebat kemudian. Itu makanya saudara, jadi pemimpin itu tidak mudah. Kalau kita hanya melihat kesalahan orang, ingat saudara, jangan biarkan
selumbar di mata saudaramu jelas sekali, terang sekali. Engkau bisa detailkan selumbar di mata saudaramu itu. Itu karena kamu beginikan, engkau detailkan. Tapi engkau tidak bisa melihat balok di matamu. Saya berdoa hari ini saudara, kita kembali kepada hati yang rendah. Supaya doa kita yang sekalipun lahir dari orang yang biasa saja, itu menggugah surga. Menghasilkan perubahan dari hidup kita, ke pekerjaan kita, ke lingkungan kita, ke keluarga kita. Mulai dari apa? Tertunduk saja, insafi dirimu. Kalau kita menginsafi diri kita, niscaya. Anda tahu ya, menginsafi diri itu mengekspos. Tuhan, aku udah salah nih, aku gak jujur, aku udah begini. Dengan semua itu, Alkitab yang bilang kita pulang menjadi orang yang dibenarkan. Buat Tuhan yang maha murah, maha kaya, maha segalanya. Mana susahnya dia membuka kotak-kotak berkat bagi engkau. Mana susahnya. Kalau Anda pikir susah, itu masalah iman. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.